Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istidraj merujuk pada ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir sebagai harta, jabatan, dan berbagai hal lain yang disukai manusia. Karena itu, seorang muslim wajib untuk mewaspadai tanda-tanda istidraj dalam kehidupannya. Secara bahasa, arti istidraj adalah tangga meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Istilah ini berasal dari kata istadroja, yastadriju istidroja, yang berakar dari kata daroja. Sementara secara istilah, istidraj berarti kenikmatan berupa materi atau duniawi yang diberikan kepada seorang, namun tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, seseorang yang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa dirinya mendapatkan rezeki atas kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia sadari, Allah sedang murka dan ingin menghinakan dia perlahan-lahan dan bahkan membinasakannya. Melalui ilusi yang tak disadari ini, Allah membiarkan orang tersebut melakukan maksiat yang semakin melalaikan dari ibadah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saatnya tiba, Allah akan mencabut kesenangan itu dan membuat penyesalan yang terlambat. Adapun contoh dari istidraj ini seperti kisah Raja Fir'aun laknatullah alaih yang mendapatkan kenikmatan duniawi namun tidak mau beriman hingga akhirnya binasa tenggelam di lautan. Kisah lain terjadi pada Qarun yang kekayaannya melimpah namun dia kikir hingga kemudian dibenamkan bersama hartanya di dalam bumi. Adapun dalil mengenai istidraj ini telah dijelaskan di dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj." Yang artinya, apabila engkau melihat Allah memberi karunia dunia kepada seseorang hamba sesuai dengan apa yang ia inginkan, sementara ia tenggelam dalam kemaksiatan, maka ketahuilah itu hanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan
yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 178. Wala yahsabanna alladziina kafaru innama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa, dan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tanda pertama dari ujian istidraj adalah datangnya kenikmatan dunia meskipun keimanan turun. Yang kedua, semakin kikir namun harta terus melimpah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 1-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatin lumazah, celakalah setiap pengumpat lagi pencela, alladzi jama'a malahu wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada, manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Hal ini menjadi tanda istidraj, yaitu ketika seseorang sangat senang dengan hartanya, namun membuatnya semakin kikir atau semakin pelit. Allah Subhanahu wa taala mungkin akan terus menambah kekayaannya, tetapi hal ini akan membinasakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tanda yang ketiga, melakukan kemaksiatan tapi bahagia. Orang beriman akan bersedih atas maksiat yang pernah dia lakukan. Maka berhati-hatilah ketika kemaksiatan membuat kita bahagia, maka hal ini adalah ujian istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mengingatkan perihal istidraj. Kata Sayyidina Ali, hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau melihat Rabbmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tanda yang keempat dari istidraj yaitu sombong atas kenikmatan duniawi. Hal-hal duniawi bukanlah hal penting di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh terlalu sombong atau membanggakannya. Terlebih lagi ketika seseorang merasa sombong atas yang dia peroleh di dunia dan merasa hal tersebut diperoleh atas usahanya, bukan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dalam istidraj. Yang kelima, jarang sakit atau tertimpa musibah. Orang yang diuji dengan istidraj jarang merasakan sakit, meski sering berbuat maksiat dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia juga jarang tertimpa musibah, meski tak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sering menguji hamba-hambanya dengan sakit dan musibah karena ingin hamba-hambanya kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Tanda yang keenam, hatinya mati. Istidraj akan menimpa orang-orang yang hatinya telah mati. Mereka tidak merasa sedih karena meninggalkan ibadah dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang dia lakukan. Hal tersebut berkebalikan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, itulah di antara tanda-tanda istidraj yang mesti kita kenali agar kita semua tidak terjerumus ke dalam istidraj tersebut. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari istidraj. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.